Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo Subianto termasuk kemampuan bahasa Inggris Prabowo. Namun apa sebenarnya makna yang lebih dalam dari sekedar pujian tersebut? Mungkinkah relasi kedua negara akan berimbas positif bagi situasi dalam negeri Indonesia? Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu. Selamat malam, Prof. Alex. Selamat malam. Prof, Presiden Prabowo memulai lawatannya ke Tiongkok dulu, kemudian langsung lanjut ke Amerika. Bagaimana Prof memaknainya dalam perspektif kebijakan luar negeri Indonesia? Apakah ini sejalan dengan praktik non-alignment yang selama ini dianut negara kita? Ya, masih sejalan ya. Itu kan tanda bahwa Indonesia mempunyai pertimbangan yang independen untuk memilih berhubungan dengan siapa saja, apalagi kedua negara besar ini, Tiongkok dan Amerika Serikat, kedua-duanya penting bagi kita, baik dalam ekonomi, pertahanan, stabilitas regional di Asia Tenggara, dua-duanya itu dibutuhkan. Karena itu saya pikir keberangkatan atau kunjungan Presiden Prabowo ke China, ke Amerika Serikat itu masih sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif ya, dan kita ingin berhubungan dengan kedua negara besar ini juga untuk kepentingan Indonesia sendiri di dalam negeri maupun untuk kepentingan di Asia Tenggara. Kita sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, anggota terbesar dari ASEAN, sangat membutuhkan baik Amerika maupun Tiongkok begitu. Oke. Kita langsung mengomentari percakapan telepon antara Presiden Prabowo dengan Presiden terpilih Amerika Donald Trump ya Prof, karena ini sangat menarik perhatian. Ya. Tadi setelah kita mendengarkan percakapan, apakah menurut Anda itu adalah sinyal positif Indonesia dan Amerika akan memiliki relasi yang lebih baik lagi di pemerintahan ini? Iya, saya kira ini awal yang baik. Kalau kita lihat dari ekspresi wajah Pak Presiden Prabowo ya dalam percakapan, juga tanggapan dari Presiden Trump sendiri, ini satu awal yang baik untuk relasi yang kita harapkan nanti Presiden Trump itu juga memperhatikan Indonesia ya, karena selama ini Amerika Serikat kelihatannya agak sedikit tidak terlalu ini ke Asia Tenggara ya. Dan kita berharap bahwa Presiden Trump tidak melupakan bahwa Indonesia ini adalah suatu negara penting di Asia Tenggara, turut menjaga stabilitas regional dan berperan penting sebagai negara yang bisa menjembatani Amerika Serikat dan Tiongkok dalam berbagai ketegangan politik Indonesia ketika kita menjadi presiden G20, kita jadi pemimpin presiden ketua ASEAN ya. Kita memainkan peran yang sangat dibutuhkan dan itu diakui dunia internasional, dan peran itu terus kita jaga, kita pertahankan, dan Amerika Serikat mengapresiasi posisi Indonesia di Asia Tenggara ya sebagai negara yang bisa menjaga kestabilan ASEAN, kestabilan Asia Tenggara, dan menjunjung tinggi hukum internasional. Itu yang menjadi standpoint Indonesia yang saya pikir diapresiasi oleh Amerika Serikat Ya. termasuk Presiden Trump. Tadi juga yang diapresiasi oleh Presiden Trump adalah kemampuan berbahasa Inggrisnya Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana Anda memaknai pujian tersebut? Ya, itu saya pikir pujian yang biasa antara para pemimpin ya, tapi itu tidak menjadi ukuran yang harus kita pegang ya, karena nanti kan masih terus ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih detail, apalagi kita tahu bahwa Presiden Trump ini kan punya policy tersendiri yang lebih mengutamakan kepentingan Amerika di atas segala-galanya, dan dia bisa mengorbankan kepentingan negara lain demi kepentingan janji-janji kampanye domestiknya. Karena itu kita tidak bisa bertepuk tangan terlalu pagi dulu. Kita harus melihat ya pembicaraan lebih lanjut, seberapa besar dia memperhatikan negara berkembang, seberapa besar dia memperhatikan Asia Tenggara, dan terutama untuk kepentingan kestabilan ya di Asia Tenggara ini, kita sangat berharap bahwa Presiden Trump ini membawa satu atmosfer yang positif ya, dari sudut kepentingan Indonesia, dari sudut kepentingan ASEAN, karena kita berharap juga bahwa dia tetap hadir sebagai kekuatan penyeimbang, karena
Ya. politik luar negeri Indonesia kan kita tidak ingin ada hegemoni dari pihak Amerika maupun dari pihak Tiongkok kan. Kita ingin ada keseimbangan, ada harmoni, ada stabilitas sehingga kita perdagangan berjalan baik, investasi berjalan baik. Nah, itu yang menjadi kepentingan kita gitu. Baik, Prof. Nah, berbicara soal investasi, kalau dalam lawatan ke Tiongkok ada komitmen investasi hingga ratusan triliun rupiah, bagaimana dengan peluang investasi yang akan diberikan Amerika kepada Indonesia? Saya cukup optimis ya karena dari pertemuan Pak Prabowo dengan para pengusaha Amerika Serikat itu kelihatannya mereka memberi kepercayaan kepada beliau ya sebagai seorang jenderal ya yang bisa mempertahankan stabilitas dan itu penting bagi investor Amerika juga ketegasan ya untuk menjamin good governance di Indonesia, kepastian bisnis itu sangat penting di mata investor Amerika. Kita berharap bahwa nanti itu dilanjutkan dengan tindakan-tindakan nyata ya untuk meningkatkan investasi apalagi kita tahu Presiden punya target yang cukup ambisius ya pertumbuhan 8%. Saya kira itu Ya. tanpa investasi asing agak sulit itu untuk diwujudkan. Karena itu kita butuh komitmen dari Tiongkok, komitmen dari Amerika Serikat untuk menunjang pertumbuhan kita dengan investasi-investasi yang datang ke Indonesia. Begitu. Oke, setelah Indonesia, Prof, menjadi mitra BRICS, bagaimana sebetulnya Indonesia, sestrategis apa Indonesia di mata Amerika? Ya, Indonesia memainkan peran yang cukup penting ya, meskipun kita sudah menjadi mitra dari BRICS ya. Saya kira itu tidak jadi masalah karena Anda tahu di dalam BRICS juga kan ada India, ada Brazil, juga ada anggota-anggota baru itu termasuk Mesir di dalamnya. Nanti juga beberapa negara di ASEAN ya, ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam. Nah, saya pikir ini peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebetulnya terbuka kepada semua negara-negara besar ini. Tetapi catatan satu hal bahwa negara-negara besar itu jangan sampai mendikte kita atau kita Ya. tenggelam di dalam polarisasi yang mereka lakukan. Saya pikir kita bisa bersikap kritis di dalam itu. Tetapi manfaat yang kita dapatkan dari mitra yang besar di dalam BRICS itu, saya pikir itu harus dimanfaatkan ya. Nah, jadi kita tergantung bagaimana Indonesia sekarang memainkan satu kebijakan luar negeri atau diplomasi yang cerdas, kreatif, kritis ya, tanpa meninggalkan esensi dari sikap bebas aktif bahwa kita itu mandiri, independen dalam membuat judgement, pertimbangan apapun yang sesuai Oke. dengan kepentingan Indonesia. Jadi tidak menjadi masalah kita sekarang Ya. menjadi mitra BRICS itu tetap hubungan dengan Amerika Serikat dan saya kira Amerika Serikat juga memahami ya posisi Indonesia untuk mendukung pembangunannya dia butuh memobilisasi sumber daya internasional sebanyak-banyaknya kan begitu. Oke, baik. Terakhir, Prof. Alex, bagaimana pemerintah Ya. Indonesia sebaiknya mempersiapkan kebijakan ekonomi untuk bisa mengantisipasi potensi perubahan kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump nanti? Ya, saya pikir kita perlu mengantisipasi itu ya, karena kalau kita buat perbandingan ya, ketika Trump pada periode pertama itu ada dia perang dagang dengan Tiongkok, itu Vietnam memanfaatkannya dengan bagus sekali ya, karena mereka lebih siap untuk mengantisipasi hal itu. Nah, ini pelajaran bagi kita ya, untuk juga memanfaatkan bisa saja terjadi lagi nanti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan kita bisa memanfaatkannya itu untuk kepentingan investasi, perdagangan kita ya, relokasi industri dan lain sebagainya. Karena itu kita perlu juga ada kesiapan di dalam negeri ya, kepastian usaha, penegakan hukum, good governance ya, ketegasan pemerintah, konsistensi kebijakan. Semua itu perlu kita siapkan untuk mengantisipasi kalau terjadi kembali perang dagang dan kita perlu belajar dari negara tetangga kita, terutama Vietnam dalam hal ini yang berhasil memanfaatkan itu. Nah, itu menjadi satu peluang juga bagi kita nanti, Ya, terutama untuk mendukung target pertumbuhan 8% itu, Pak Sylvia. ya. Baik. Prof. Alexius Jumadu, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda di program Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.